Kalian pernah kepikiran nggak, kenapa UMK tiap daerah beda-beda? Padahal kan sama-sama pekerja ya. Aturannya sama, jam kerjanya sama, capeknya pun juga sama, tapi kok gajinya bisa beda? Data di tahun 2026 nunjukin, kota Bekasi punya UMK sebesar 6 juta kurang 600 perak cuy. Sedangkan Surabaya sebesar 5.288.000 sekian. Tapi di sisi lain, beberapa kabupaten di Jawa Tengah masih berada di kisaran 2,3 jutaan. Jadi, kenapa jaraknya bisa sejauh itu? Nah, di video ini kita akan bahas pelan-pelan data di balik kata UMK. Ada rumusnya, ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada angka misterius bernama alfa. Dan tentu saja, ada tarik-menarik antara pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah. Tapi sebelum itu, kita lurusin dulu nih, apa sih UMK itu? Ting tung. Orang Indonesia sih seringnya bilang UMR ya, tapi secara istilah yang lebih tepat sekarang adalah UMP dan UMK. UMP adalah upah minimum provinsi, UMK adalah upah minimum kabupaten kota. Nah, kalau UMR itu upah minimum regional. Tapi ya di tongkrongan tetap aja bilang UMR. Nah, yang penting dipahami, UMK itu bukan gaji ideal. UMK itu adalah batas minimum, artinya perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah angka tersebut, terutama untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Masalahnya, di lapangan tuh UMK yang harusnya jadi lantai malah dianggap sebagai atap. Jadi, kalau ada orang bilang, ya lumayan lah sudah UMK, lumayan buat apa dulu nih, buat hidup sebulan atau buat bertahan sampai tanggal 10 doang? Nah, dari sini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau UMK itu batas minimum, kenapa tiap daerah batas minimumnya beda-beda? Ting tung. Sekilas menyamakan UMK se-Indonesia kelihatan adil ya. Misalnya semua daerah UMK-nya 100 juta. Oh my god. Wow. Enggak, lebihan mas. Jadi gini, ekonomi tiap daerah itu nggak sama. Hidup di Jakarta beda dengan hidup di Jogja. Biaya kos beda, harga makan beda, lapangan kerja beda, bahkan harga senang-senang juga beda. Kalau UMK disamakan terlalu tinggi, daerah dengan ekonomi kecil bisa kewalahan, UMKM bisa berat, toko kecil bisa nahan rekrutmen, dan usaha padat karya bisa ngurangin pekerja. Tapi kalau UMK disamakan terlalu rendah, pekerja di kota besar bakal stres juga. Bayangin hidup di Jakarta, bayar kos, makan, bensin, kuota, listrik, cicilan, LC, tapi UMK-nya 2,5. Ya mending mancing aja pak. Jadi UMK beda bukan karena pekerja di satu daerah lebih mahal sebagai manusianya ya, tapi karena kondisi ekonomi daerahnya yang berbeda. Kalau begitu, faktor pertama yang bikin daerah satu lebih mahal dari daerah lain itu apa dong? Ting tung. Semua orang kan pasti butuh makan ya, tapi harga makan di tiap daerah beda, gitu juga di tempat tinggal. Nah, biaya hidup ini penting, karena UMK harus mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja. Tapi jangan sampai kejebak, daerah yang biaya hidupnya tinggi belum tentu punya UMK yang paling tinggi. Contohnya Bali. Bali punya wisata internasional, villa, beach club, restoran mahal, harga tanah tinggi. Tapi, kenapa UMK Bali tidak setinggi daerah industri seperti Bekasi atau Karawang? Karena UMK tidak cuma melihat biaya hidup, UMK juga melihat struktur ekonomi dan kemampuan pelaku usaha membayar upah. Oke lah Bali kuat di pariwisata, tapi Bali bukan pusat industri manufaktur besar seperti Bekasi atau Karawang. Jadi biaya hidup penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Terus, kalau bukan cuma biaya hidup, apa dong yang bikin UMK Bekasi, Karawang, atau Tangerang bisa tinggi? Ting tung. Daerah itu seperti mesin cuy. Ada daerah yang mesinnya pertanian, ada yang mesinnya wisata, ada yang mesinnya industri, ada yang mesinnya rotari 1300 cc 6 percepatan. Nah, daerah industri biasanya punya UMK lebih tinggi karena nilai ekonominya lebih besar. Banyak dari daerah ini adalah kawasan industri, kota penyangga, pusat perdagangan, atau wilayah dengan aktivitas ekonomi besar.
Kenapa daerah industri bisa tinggi? Karena di sana ada pabrik besar, ada logistik, ada ekspor impor, ada rantai pasok, ada perusahaan yang omsetnya bukan cuma cukup buat bayar wifi kantor. Di ekonomi, ada istilah produktivitas. Produktivitas artinya kemampuan menghasilkan nilai dari pekerjaan. Misalnya, satu pekerja di pabrik otomotif bisa menghasilkan produk bernilai tinggi karena dibantu mesin, teknologi, modal, dan pasar besar. Maka perusahaan punya ruang lebih besar untuk membayar upah. Bandingkan dengan daerah yang ekonominya masih didominasi usaha kecil, tanian tradisional, atau sektor informal. Bukan berarti pekerjaannya kurang capek ya, kadang malah lebih capek. Tapi nilai ekonomi yang dihasilkan per pekerja bisa berbeda karena alat, modal, pasar, teknologi, dan industrinya itu tadi. Ting tung. Sekarang kita bakal bahas musuh bersama kita, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bahasa gampangnya gini, dulu uang 20.000 bisa buat makan sampai 2 kali. Sekarang 20.000 cuma bisa buat makan sekali. Itu pun kalau mau nambah lalapan bayar lagi 2.000. Kalau harga-harga naik tapi gaji nggak naik, berarti daya beli menurun. Daya beli artinya kemampuan uang kita untuk membeli barang. Misalnya nih, gaji kalian naik 5%, secara angka bener naik. Tapi kalau harga kebutuhan naik 7% gimana? Karena kalau gaji naik, tapi kos naik, makan naik, bensin naik, listrik naik, ya sama aja. Nah, inflasi kan cuma salah satu komponen. Terus komponen lainnya apa sih bang? Ting tung. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan apakah aktivitas ekonomi suatu daerah sedang berkembang atau tidak. Kalau produksi naik, dagangan rame, investasi masuk, sektor jasa tumbuh, konsumsi meningkat, berarti ekonomi daerah bisa tumbuh. Kita ambil contoh Surabaya. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya mencatat ekonomi Surabaya tahun 2024 tumbuh 5,76%. Secara teori, kalau ekonomi daerah tumbuh, harusnya ada ruang untuk upah naik dong. Tapi pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi itu jatuhnya kemana? Ke pekerja kah? Pengusaha, ke investor, atau cuma jadi angka indah di presentasi pemerintah? Nah, disinilah muncul konsep yang sering disebut trickle down effect. Artinya, pertumbuhan ekonomi di atas diharapkan menetes ke bawah. Masalahnya, kadang yang menetes bukan kesejahteraan, yang netes cuma keringat lembur doang. Jadi, pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi tidak otomatis membuat pekerja sejahtera. Makanya dalam rumus UMK, pertumbuhan ekonomi tidak dimasukkan 100% begitu saja. Ada angka pengalinya, namanya alfa. Dan ini bagian menariknya. Ting tung. Dalam formula penyesuaian upah minimum terbaru, pemerintah memakai rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Formula ini mengacu pada regulasi pengupahan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur indeks tertentu atau alfa dalam rentang 0,5 sampai 0,9. Sederhananya, inflasi dipakai untuk menutup kenaikan harga, pertumbuhan ekonomi dipakai untuk melihat ekonomi daerah berkembang atau tidak. Nah, alfa dipakai untuk menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu masuk ke kenaikan upah. Jadi, makin tinggi alfa, makin besar kenaikan UMK. Tapi perlu diketahui, alfa bukan angka murni dari BPS loh ya, nggak seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Alfa adalah angka kebijakan, ada pertimbangan pekerja, ada pertimbangan pengusaha, ada kondisi ketenaga kerjaan, dan ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Kalau alfa ini penting, kenapa angkanya tidak terlihat jelas di publik? Nah, ini bisa jadi kritik yang menarik untuk transparansi kenaikan upah di tahun berikutnya. Karena masyarakat sering cuma melihat hasil akhirnya, tapi jarang melihat detailnya. Inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya berapa, alfanya berapa, siapa yang menentukan, dan apa dasar pemilihan alfa itu. Kita pakai contoh kenaikan UMK Surabaya ya, biar jelas. Inflasi Jatim September 2025 tercatat 2,53%. Pertumbuhan ekonomi Surabaya 2024 di angka 5,76%. Nilai alfa yang dipakai pemerintah untuk menaikkan UMK Surabaya sekitar 0,7. Maka perhitungannya akan seperti ini.
Nah, hasil ini kita kalikan dengan UMK lama. Maka keluarlah UMK baru sebesar 5.288.000 sekian. Kalau rumusnya terlihat rapi, kenapa pekerja masih sering merasa UMK tidak cukup? Ting-tung. UMK tinggi belum tentu hidup otomatis enak, karena yang menentukan hidup nyaman bukan cuma gaji, tapi juga biaya hidup. Gaji 5,7 juta di Jakarta bisa terasa pas-pasan kalau kos mahal, transport mahal, makan mahal. Sedangkan gaji 3,7 juta di kota yang biaya hidupnya lebih rendah bisa terasa berbeda, tergantung tanggungan dan gaya hidup. Jadi membandingkan UMK tidak cukup cuma lihat angka, tapi harus juga lihat setelah bayar kos sisa berapa, makan sebulan habis berapa, transport, cicilan, internet, kirim uang ke kampung. Sehat-sehatlah orang sehat. Makanya ada orang di daerah UMK tinggi tetap merasa miskin, bukan karena dia boros, tapi karena biaya hidupnya memang tinggi cuy. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah daerah dengan UMK rendah pasti hidupnya lebih mudah? Belum tentu juga, karena daerah UMK rendah sering punya masalah lain. Lapangan pekerja terbatas, industri sedikit, mobilitas ekonomi lambat, yang akhirnya kesempatan naik penghasilan jadi lebih sempit. Bakso, UMK tinggi punya masalah, UMK rendah juga punya masalah. Inilah kenapa membahas UMK tidak bisa cuma pakai kalimat, ya pindah aja ke daerah UMK tinggi. Lah, kalau pindah kota semua udah jadi wapres juga semua orang bakal pindah ke Bekasi, Bambang. Bakso. Ting-tung. Lalu kita lihat daftar UMK tertinggi, daerah industri sering mendominasi. Bekasi, Karawang, Tangerang, Batam, Gresik, Surabaya. Mereka punya kombinasi yang sangat kuat. Pabrik besar, akses logistik, pasar luas, tenaga kerja banyak, dan perusahaan dengan skala besar. Selain itu, pekerja di daerah industri biasanya punya bargaining power yang lebih kuat. Kalau buruh banyak, serikat pekerja aktif, industri besar, dan perusahaan bergantung pada tenaga kerja, maka tekanan untuk menaikkan upah bisa lebih kuat. Beda dengan daerah yang pekerjanya tersebar di sektor informal, misalnya kerja di toko kecil, pertanian keluarga, atau usaha rumahan. Di sektor seperti itu, pekerja sering lebih sulit punya daya tawar. Karena kalau satu orang protes mudah diganti. Kalau pekerja tidak terorganisir, suara mereka lebih susah didengar. Jadi UMK bukan cuma hasil rumus, UMK juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan politik pekerja. Tinggi ini, kalau UMK adalah angka ekonomi sekaligus angka politik, siapa sebenarnya yang paling menentukan nasib pekerja? Jawabannya tidak sederhana. Pemerintah menentukan aturan, pengusaha menentukan kemampuan bayar, pekerja menentukan daya tawar, dan ekonomi daerah menentukan ruang geraknya. Jadi, kenapa UMK tiap daerah beda-beda? Karena tiap daerah punya mesin ekonomi yang berbeda. Ada yang ekonominya sudah besar, ada juga yang masih berkembang. UMK dipengaruhi oleh biaya hidup, inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, struktur industri, kemampuan perusahaan, dan daya tawar pekerja. Tapi dari semua itu ada satu hal yang harus diingat, UMK bukan cuma angka di SK Gubernur. UMK adalah ukuran seberapa layak seseorang bisa hidup dari kerja kerasnya sendiri. Karena percuma daerah terlihat maju kalau pekerjanya tidak bisa menabung. Percuma ekonomi tumbuh kalau yang merasakan cuma segelintir orang. Percuma investasi masuk kalau pekerjanya tetap hidup dari bulan ke bulan. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan cuma kenapa UMK tiap daerah beda, tapi apakah pertumbuhan ekonomi di daerah itu benar-benar sampai ke kantong pekerja? Karena ekonomi yang sehat bukan cuma ekonomi yang angka pertumbuhannya bagus. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang bikin orang biasa bisa hidup lebih layak, bisa makan cukup, bisa bayar tempat tinggal, bisa punya tabungan. Jadi, kalau kalian lihat berita UMK naik, jangan cuma lihat angkanya, tanya juga, naiknya cukup nggak melawan inflasi? Tumbuhan ekonominya benar-benar dinikmati pekerja nggak? Alfanya ditentukan dengan transparan nggak? Dan yang paling penting, UMK ini masih jadi batas bawah atau diam-diam sudah jadi batas mimpi? Kalau menurut kalian, UMK di daerah kalian sekarang sudah cukup belum buat hidup sehari-hari? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten serupa, jangan lupa subscribe channel ini ya. Ting-tung.